Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Oh, Dewa Laut ya. Bukankah itu terlalu sombong? Ucap seorang wanita yang terdengar sangat lembut. Wajah Dewa Laut seketika saja berubah menjadi jelek, saat dia mendengar suara wanita tersebut. Tentu saja bayi kecil yang tadinya sedang bergabung dengan Lin Tian, tiba-tiba saja dia langsung memisahkan dirinya. Dia memandang ke arah langit, dan Lin Tian tidak tahu apa yang terjadi dengan bayi kecil. Tetapi dia merasakan, kalau ada rasa sakit yang muncul di hati bayi kecil. Tidak lama setelah itu, muncullah sosok cantik bergaun merah bercampur putih. Sosok itu benar-benar terlihat sangat cantik, dan indah seperti bunga. Di dahinya, itu ada gambar bunga yang mirip dengan Bai Ying. Bayi kecil yang memandangi wanita cantik itu, tiba-tiba saja seluruh badannya bergetar tak karuan. Kemudian hatinya melembut, lalu amarahnya menghilang, dan segera digantikan oleh rasa bersalah yang telah lama dipendam bayi kecil. Dewi Bunga, apakah kamu ingin ikut campur? Tanya Dewa Laut kepada Dewi Bunga. Dewa Laut tentu saja harus berhati-hati dengan Dewi Bunga, karena baik dia maupun Dewi Bunga, mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Tetapi meskipun begitu, itu terlihat jelas kalau Dewi Bunga sedikit lebih kuat darinya. Aku akan ikut campur, karena kamu telah menyerang anakku, balas Dewi Bunga dengan tenang. Mendengar perkataan itu, Dewa Laut memandang ke arah wanita yang berada di belakang Lin Tian. Dia baru sadar, kalau dia ternyata telah menyerang anak dari Dewi Bunga. Kalau begitu maafkan aku, tapi bisakah kamu tidak ikut campur dengan urusanku? Ucap Dewa Laut. Aku harus ikut campur kali ini, karena kamu telah melukai seseorang yang juga penting dalam hidupku. Tapi jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan memperpanjang masalah ini, balas Dewi Bunga dengan serius. Mendengar hal itu, wajah Dewa Laut berubah jelek. Jika Dewi Bunga ikut campur kali ini, maka dia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Lin Tian. Lalu batasan pada jiwanya di dunia dewa, perlahan-lahan kini sudah mulai habis. Apakah kamu benar-benar ingin berperang dengan istanaku? Tanya Dewa Laut. Cih, istana bungaku tidak pernah takut padamu. Jadi istana aku juga siap melayanimu kapan saja, balas Dewi Bunga. Dewa Laut yang mendengar jawaban Dewi Bunga pun langsung terdiam. Jika dia dan Dewi Bunga berperang, maka kemungkinan besar dia berada di sisi yang akan kalah. Karena di belakang Dewi Bunga, dia memiliki Dewa Kegelapan dan beberapa dewa penguasa yang sama kuatnya dengan Dewi Bunga. Baiklah. Bocah, kali ini kamu beruntung. Tapi keberuntunganmu akan muncul untuk yang kedua kalinya. Saat kamu naik ke alam langit, saat itulah aku akan membunuhmu, dan mendapatkan warisan Kaisar Langit, ucap Dewa Laut kepada Lin Tian. Hahaha, sekarang kamu saja tidak dapat membunuhku, apalagi saat aku berada di alam langit. Balas Lin Tian. Hahaha, bocah, kamu tidak tahu saha. Untuk membuka alam langit, kamu harus pergi ke istana langit terlebih dahulu. Tetapi apakah kamu pikir, hanya aku saja yang haus akan tahta Kaisar Langit? Ucap Dewa Laut. Mendengar ucapan itu, baik Lin Tian, bayi kecil, dan Dewi Bunga, wajah mereka berubah menjadi jelek. Mereka tentu saja mengetahui, kalau ternyata banyak yang menginginkan tahta Kaisar Langit. Sedangkan untuk Lin Tian jika ingin membuka alam langit, itu hanya dengan cara masuk secara paksa ke alam langit, lalu pergi ke istana langit. Meskipun dia mempunyai orang tua yang kuat, tapi sudah jelas kalau baik Lin Dong maupun ibunya, mereka berdua tidak akan bisa masuk. Karena hanya dia sendiri yang bisa masuk dengan paksa, dan menggunakan sesuatu yang telah diberikan oleh Kaisar Langit.
Tentu saja bayi kecil juga mempunyai cara sendiri untuk masuk secara paksa, tapi jelas saja dia tidak akan bisa membawa seseorang bersama dengan dirinya. Aku pasti akan membalas apa yang telah kamu lakukan kali ini, ucap Lin Tian sambil mengepalkan tangannya. Hahaha, kalau begitu, aku menantikan hal itu, balas Dewa Laut sebelum tubuh jiwanya meledak, dan menghilang di udara yang tipis. Melihat hal itu, Lin Tian sedikit menghela nafas, tapi tangannya masih tetap terkepal. Sedangkan bayi kecil, dia masih memandang Dewi Bunga dengan tatapan yang lembut. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Tanya Dewi Bunga sambil berbalik, dan menatap bayi kecil yang masih dalam bentuk kucingnya. Ibu, ucap Bayi Ying yang memanggil Dewi Bunga. Ying kamu telah tumbuh menjadi wanita yang cantik, ucap Dewi Bunga kepada anak perempuannya itu, yang masih berdiri di samping bayi kecil yang terdiam sambil memandang Dewi Bunga. Bayi Ying tersenyum lembut ke arah Dewi Bunga, dan dia juga senang jika dipuji oleh ibunya itu. Karena baginya, pujian dari ibunya lebih berharga daripada pujian orang lain. Setelah memuji Bayi Ying, dia kembali menatap bayi kecil yang masih diam memandangi dirinya. Dia juga tahu, kalau pria kuat yang berani merendahkan harga dirinya sendiri untuk mendapatkan perasaannya itu, sekarang masih merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepadanya. Hua kamu masih sangat cantik seperti dulu, ucap bayi kecil dengan suara yang agak kecil dan lembut. Melihat bagaimana bayi kecil sekarang, Lin Tian hanya bisa terdiam sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa membantu bayi kecil dalam hubungannya dengan Dewi Bunga. Itu karena, hanya bayi kecil yang dapat menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya sendiri. Apakah hanya itu? Tanya Dewi Bunga dengan wajah agak senang. Tapi sesungguhnya, dia senang ketika melihat pria yang dulu masih tetap memiliki perasaan kepadanya. Maaf, aku tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mengandung anak kita. Aku telah melakukan kesalahan saat itu, tapi, bayi kecil berhenti berbicara, karena air matanya jatuh di wajah kucingnya itu. Dewi Bunga langsung melembut saat menatap bayi kecil yang dalam bentuk kucing itu, dan kemudian mendengar bagaimana bayi kecil berbicara. Dewi Bunga pun juga tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Aku pun juga salah. Seharusnya aku menahanmu dulu, ketika kamu berada di alam bungaku. Tapi karena keegoisanku, dan itu membuatmu bereinkarnasi seperti sekarang, ucap Dewi Bunga yang suaranya sudah melembut juga. Tidak, ini semua bukan salahmu. Dan wujudku yang sekarang, ini adalah bentuk yang aku sukai, balas bal kecil sambil mengubah bentuknya menjadi manusia kembali. Saat itulah Dewi Bunga juga langsung meneteskan air matanya, sambil memandang wajah pria yang sangat dia rindukan itu. Sudah berapa lama dia ingin melihatnya? Sudah berapa lama dia berharap kepada pemuda ini, yang dulu selalu mengganggu dirinya? Sudahlah, kamu jangan bersedih. Percayalah, aku pasti akan naik ke alam langit. Dan pada saat itu, siapapun yang telah berani menyakitimu dan bahkan menghina anakku, akan kubuat dia berlutut di depan kalian, tegas bayi kecil dengan wajah yang serius. Kalau begitu, aku akan menunggumu datang kepadaku. Dan sampai setibanya saat-saat itu, tolong jaga anak kita, ucap Dewi Bunga dengan lembut. Sejak kepergian bayi kecil, bunga yang ditanam bayi kecil pernah hampir layu, dan dia telah memutuskan untuk menerima bayi kecil sebagai prianya. Itu pasti, ucap bayi kecil sambil tersenyum lembut ke arah wanita cantik itu. Sebelum aku pergi, biarkan aku membantumu dan juga penerus Kaisar Langit untuk membersihkan beberapa kekacauan di sini, ucap Dewi Bunga sambil mengangkat tangannya. Segera, banyak bunga yang berterbangan dan langsung menuju ke seluruh tempat pertarungan. Dan pada saat itu juga, bunga-bunga itu menelan semua orang-orang dari Kekaisaran Dewa. Hanya dalam sekejap,
banyak pasukan dari dunia dewa yang heran ketika melihat bunga-bunga yang berterbangan itu, dan menelan semua orang yang berasal dari kekaisaran dewa itu. Sedangkan Ying Huan yang melihat banyak bunga berterbangan, seketika saja wajahnya tersenyum indah, dan juga terlihat sangat cantik. "Saudariku, kamu telah munculkah?" ucap Ying Huan. Lalu dia melihat ke arah sumber suara, dan setelah itu pun dia terbang ke arah di mana Lin Tian berada. Di sana, musuh yang dihadapi Ying Huan juga tertelan oleh bunga tersebut. Tentu saja, musuh itu dilenyapkan dalam sekejap oleh Dewi Bunga dengan tekniknya sendiri. Begitu juga dengan Lindong dan yang lain, ketika mereka melihat hal yang sama dengan Ying Huan. Meskipun mereka telah berhasil mengalahkan semua musuh, dan bersiap untuk membunuh mereka. Tapi banyak bunga yang secara langsung datang menelan mereka dalam sekejap, kemudian hal itu membuat Lindong kaget, dan juga pergi menuju arah tempat Lin Tian berada. Begitu juga dengan yang lain, mereka semua pergi ke arah di mana Lin Tian dan energi yang luar biasa itu berada. Dan pada saat itu juga, sosok Ying Huan lah yang datang pertama kali. "Saudariku, kamu masih terlihat cantik seperti dulu," ucap Ying Huan kepada Dewi Bunga. "Oh, kamu juga, saudariku," balas Dewi Bunga yang juga tersenyum kepada Ying Huan. Keduanya saling tersenyum lembut, karena mereka memang akrab di saat Ying Huan masih menjadi seorang dewi di alam langit. Tapi sekarang kita berbeda. Karena bayi kecil adalah saudara dari anakku, jadi mungkin saja kamu harus memanggilku bibi lain kali, hehehe, ucap Ying Huan sambil bercanda. "Hahaha, itu tidak masalah, karena bagi kita umur bukanlah hal yang perlu dibesar-besarkan." "Bukankah begitu saudari?" balas Dewi Bunga. Mendengar balasan itu, Ying Huan mengangguk. Tidak lama setelah itu Lindong juga datang, dan mereka juga melihat kalau ada Dewi Bunga di sana. Tentu saja, Lindong sangat mengenali Dewi Bunga. Tapi saat dia memikirkan hubungan anaknya dengan Kaisar Harimau, bukankah Dewi Bunga harus memanggilnya paman? Perasaan aneh pun muncul di dalam pikiran Lindong. "Baiklah, jiwaku akan menghilang sekarang, dan kamu harus berhati-hati jika telah naik ke alami langit. Alam langit tidak seperti yang kamu bayangkan, karena alam langit lebih luas dari dunia dewa ini," ucap Dewi Bunga yang mengingatkan Lin Tian dengan serius. "Aku mengerti," balas Lin Tian dengan tenang. Dewi Bunga mengangguk, lalu dia menatap Bai Ying dengan senyum indah. Bai Ying adalah anak satu-satunya, dan sejujurnya dia juga tidak ingin anaknya jauh dari dirinya. Tapi sekarang, karena Bai Ying telah bersama Bai kecil, perasaannya saat ini mulai tenang. Karena dia yakin, kalau pria yang dia rindukan ini pasti akan menjaga anak mereka. "Jagalah anak kita dengan baik. Jika sampai terjadi apa-apa dengannya, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu," ucap Dewi Bunga dengan serius. "Kamu tenang saja. Selama aku masih hidup, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa dengan anak kita. Tentu saja tanpa aku sekalipun, anak kita pasti akan baik-baik saja," balas Bai kecil. Dewi Bunga hanya mengangguk, lalu menghilang setelah mendengar perkataan Bai kecil. Tentu saja masih banyak orang-orang yang tidak tahan dengan kecantikan Dewi Bunga, dan itu membuat mereka masih menatap ke tempat di mana Dewi Bunga menghilang. Ibumu sedikit berubah," ucap Bai kecil sambil kembali ke wujud kucingnya. Bai Ying tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum manis ke arah Bai kecil. Karena dia memang mengerti, kalau ibunya itu sangat merindukan ayahnya juga. "Hais, kenapa Dewi Bunga bisa jatuh ke tangan kucing yang tidak tahu malu ini? Apakah dia menggunakan cara yang kotor?" ucap leluhur tua Sekte Langit dengan wajah sedih. Mendengar ucapan itu, semua orang di sana setuju dengan apa yang dikatakan oleh leluhur tua Sekte Langit.
Para pria di sana juga sangat iri dengan bayi kecil, karena bisa mendapatkan seorang wanita yang secantik Dewi Bunga. Cih, itu karena pesona kucing ini. Tentu saja pesona kucing ini jauh lebih berkilau, daripada wajah kalian yang sedikit di bawah standar itu, balas bayi kecil yang mendengar apa yang dikatakan leluhur tua. Mendengar balasan itu, wajah semua pria terlihat sangat kesal. Jika bayi kecil hanya kucing biasa, mungkin mereka sudah memberikannya untuk makanan ikan. Lin Tian hanya dapat menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat tingkah bayi kecil yang sudah mulai kembali tenang dan kembali nakal. Namun anehnya, semua orang di sana tidak tahu, kalau mungkin beberapa harta mereka akan hilang sebentar lagi. Baiklah, mari kita bersihkan tempat ini dulu, dan setelah itu kita bisa berkumpul untuk membahas hal lain lagi, ucap Lindong. Siap, semuanya pun setuju, dan mulai pergi menuju ke Kaisaran Dewa untuk benar-benar membersihkan orang-orang tersebut. An-er, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ying Huan-Huan dengan cemas, ketika dia melihat tubuh Lin Tian yang terluka. An-er tidak apa-apa Bu, dan ini hanyalah luka biasa, balas Lin Tian. Hufha, kekuatanku saat ini masih belum bisa melawan seorang dewa, yang berada di atas alam dewa langit, desah Lin Tian. Tidak apa-apa, ayah dan ibu yakin kalau suatu saat nanti, bahkan dewa laut pun hanya akan menjadi nyamuk di matamu, ucap Lindong sambil menepuk pundak Lin Tian. Aku akan berjuang dengan keras, agar aku tidak mengecewakan ayah dan ibu, balas Lin Tian sambil tersenyum. Lindong dan Ying Huan-Huan sangat senang, ketika melihat semangat anak mereka ini. Di sana Lin Tian mengobrol dengan ibu dan ayahnya, dan mereka terlihat sangat senang di saat sedang berbicara beberapa hal. Sedangkan bayi kecil telah kembali tidur, setelah dia berbicara sedikit dengan Bai Ying. Lalu setelah cukup lama berbicara, Lin Tian memandang ke suatu tempat yang berada tidak jauh dari sana. Matanya menembus ke arah tempat itu dengan tatapan membunuh, dan dari tempat yang jauh itu, Dewa Api Iblis dan juga si wanita merasakan aura membunuh yang dikirimkan oleh Lin Tian kepada mereka. Si wanita cukup kaget dengan apa yang terjadi barusan, dan dia bisa merasakan, kalau pemuda itu serius ingin membunuh dia dan Dewa Api Iblis. Hehehe, anak ini sangat kuat, ucap si wanita. Benar, dia adalah musuh terbesar kita, dan kemungkinannya bukan hanya kita saja, balas Dewa Api Iblis. Hehehe, apakah kita ajan bergerak sekarang? Tanya si wanita. Tidak, tunggu monster itu lepas dulu. Tapi jika hanya beberapa masalah kecil saja, itu bukanlah masalah. Kamu hanya perlu berhati-hati dengan kucing dan juga pemuda itu, ucap Dewa Api Iblis yang mengingatkan si wanita dengan wajah sangat serius. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.